Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar kami boleh mengerti dan mengimani firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Kami akan baca firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara umum pada saat kehidupan orang-orang percaya merasakan berkat, merasakan mujizat yang daripada Tuhan, maka orang percaya itu dengan penuh sukacita mengatakan, aku akan setia mengikut Tuhan. Aku akan bersyukur dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang percaya mengalami persoalan, mengalami tekanan, mengalami beban, apakah yang dikatakannya tadi semula, aku akan setia karena dia memperoleh berkat, juga dapat dikatakannya ketika dia memiliki beban, walaupun aku punya beban berat, punya tekanan dan masalah dalam kehidupanku, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan ekonomi, apakah aku bisa bertahan untuk setia kepada Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu orang percaya setia. Karena kalau orang percaya hanya mencari berkat, hanya rindu mujizat, dia baru setia kepada Tuhan.
Tetapi sebaliknya ketika pergumulan datang, tekanan, masalah datang, maka di sanalah akan teruji kesetiaan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada semua orang-orang percaya yang mau mengikut Dia. Ketika Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku dan memikul salibnya, dia layak bagiku. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan mengikut Yesus dan memikul salib. Salib melambangkan penderitaan yang akan dialami setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Penderitaan bukan hanya sekali dua kali, tetapi penderitaan itu terus berlangsung sampai akhir hidup kita. Salib itu akan terus kita pikul sampai kita menghadap Bapa di sorga. Salib itu merupakan penderitaan yang harus kita alami, yang harus kita pikul, sehingga di sanalah terlihat apakah kita benar-benar setia mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak janjikan kepada pengikutnya, kepada orang-orang percaya dilimpahkan berkat, dilimpahkan mujizat. Tetapi barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin bagi kita terasa berat mengikut Tuhan. Bagiannya adalah penderitaan. Penderitaan adalah bagian hidup orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan hidup. Karena itu upah menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 32 sampai 33 tadi dikatakan, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa di surga. Sebaliknya barang siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya depan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan kita sebagai orang percaya kepada sesama manusia itu penting. Apakah kita malu kita disebut sebagai orang percaya? Orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita merasa minder ketika kita hidup di tengah-tengah minoritas? Kalau kita Bapak Ibu saudara-saudara mampu menjadi garam dan terang, walaupun mungkin bilangan dan jumlah kita sedikit di sekitar kita, maka di sanalah terpancar terang kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tegas katakan dalam firman Tuhan pada saat ini, kedatangannya bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Yesus hadir, Yesus datang untuk memisahkan orang-orang seisi rumahnya. Antara anak dengan ayahnya, antara anak perempuan dengan ibunya, antara menantu dengan ibu mertuanya, akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Dan barang siapa lebih mengasihi bapa dan ibunya daripada aku, barang siapa mengasihi anak perempuan dan anak laki-lakinya melebihi aku, Yesus katakan dia juga tidak mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca sekedar firman Tuhan ini,
seolah-olah kita orang percaya mau dipisahkan dengan keluarga kita. Yesus memberikan ilustrasi ini kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih kita harus lebih besar dari keluarga kita. Mungkin tantangan terbesar menjadi pengikut Tuhan, untuk setia dan taat pengikut Tuhan, akan kita dapati dari orang-orang yang terdekat kita. Baik itu orang tua, baik itu menantu, baik itu mertua, baik itu anak-anak. Mungkin ini akan kita alami bersama-sama. Bukan dari orang luar, tetapi orang-orang di sekitar kita menjadi tantangan dan hambatan bagi kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus katakan kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga. Pengakuan kita lebih mengasihi Tuhan. Apapun yang akan terjadi, hambatan apapun, penolakan yang akan terjadi, kita tetap bertahan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan berikan janjinya kepada kita, kita akan diakui kepada Bapa di surga. Kita akan mendapat bagian yang telah disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak penderitaan untuk menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi orang percaya. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Mengikut Yesus dan memikul salib. Kita tidak bisa katakan ketika kita di tengah laut menaiki perahu, jangan ada ombak atau badai. Ombak badai pasti ada dalam laut. Tetapi kita mau katakan, Tuhan kuatkan aku di tengah-tengah badai, di tengah-tengah laut yang kita takuti. Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan pasti akan terjadi. Tetapi katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga aku boleh bertahan di dalam penderitaan yang aku alami sebagai pengikut Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, telah memberkati kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan mengimani, bahkan melakukan firman Tuhan. Kami bisa mengikut Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, suka dan duka, ajari kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.